Shalom, selamat malam. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Bujukan Memberitakan Injil. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau merenungkan lagi firman-Mu. Bersama dengan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari Kisah Para Rasul 26 ayat 28. Firman Tuhan berkata, "Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Paulus menyebut kuasa Allah itu berkhotbah. Ia telah menyaksikan itu di pasar-pasar dunia kekafiran. Orang Yahudi yang membatasi dirinya di dalam perbaktian Ka'bah. Hal ini sekarang berubah menjadi kebebasan Kristus di dalam pemberitaan Injil di Bukit Mars. Pemberitaan Injil itu berhadapan dengan filsafat besar Yunani. Hal itu tidak dianggapnya sebagai pencapaian pribadi. Kuasa itu bukan dari dalam dirinya, melainkan dari Kristus yang ditinggikannya itu. Karena itulah Agripa sendiri merasakan kuasa tersebut. Dalam waktu yang singkat, Paulus mengajak gubernur Yahudi ini untuk mengambil keputusan. Ia menolak Paulus. Apakah yang dipikirkan Agripa? Kita dapat merasakan dari kata-katanya bahwa ada pergolakan di dalam pikirannya. Paulus berdiri di depannya hanya beberapa menit. Lalu ia diminta untuk mempertimbangkan kebenaran tentang Yesus itu. Apakah yang ia harapkan? Apakah Paulus ingin agar ia menjadi orang Kristen? Agripa telah menggunakan istilah teknis bagi para pelakon. Karena begitu mantapnya penyajian Paulus, ia hampir memilih peranan baru, tetapi ia tidak berhasil. Paulus telah menempatkan kepada Agripa pilihan yang sulit. Jika ditolaknya para nabi, maka ia bukanlah seorang yang berpaham ortodoks. Keortodoksan ini sangat penting baginya sebagai gubernur bangsa Yahudi. Jika dipercayainya, maka haruslah ia menyatakan persetujuannya kepada Paulus di hadapan umum. Ia menghindari pilihan yang pelik itu dengan menunda membuat keputusannya. Di dalam suatu dunia yang penuh dengan cara pendukunan, kemewahan alat-alat peraga, video kaset dan gambar hidup keluarga, di manakah teknik kuasa pemberitaan Injil itu? Untuk mempelajari kuasa penginjilan itu, hubungilah seorang pendeta. Untuk mempelajari apa yang dilakukan pemberitaan Injil itu, tanyakanlah kepada hadirin. Tetapi Paulus tidak membiarkan Agripa menghindari begitu saja. Bujukannya yang membuat ia percaya telah diucapkan pada hari itu. Sudah saatnya untuk mengingat. Mungkin saja waktunya terlalu singkat. Tetapi waktunya singkat atau lama, Paulus menyerahkan kepadanya untuk membuat keputusan di dalam hatinya yang bergumul dengan roh. Ia menginginkan agar semua yang ada di situ mempercayai Kristus sama seperti dia. Kuasa bujukan pengkhotbah tersebut diawali dan diakhiri sesuai dengan maksudnya. Firman Allah digunakan untuk menunjukkan Kristus dan kasih-Nya yang menyelamatkan. Roh itu menaruhkan sabda itu ke dalam hatinya, serta menggunakan kejadian itu lebih berkuasa daripada kata-kata manusia. Jadi, kita mendengarnya bukan hanya hamba Allah, melainkan sabda Allah. Orang akan mempercayai bukan yang dikhotbahkan pendeta, melainkan apa yang dihidupkan jemaat. Dikutip dari buku Testimonies for the Church jilid 9 halaman 21. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang barusan kami dengarkan bersama. Ajakan untuk menjadi agen memberitakan Injil selalu terngiang dalam diri kami. Untuk itu Tuhan, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk membantu kami
menjadi agenmu, menyampaikan kabar Injil dimanapun kami berada. Tuntunlah kami Tuhan, agar kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu. Menyertai kami dalam istirahat malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.